Jawab Yohanes, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya." Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Injil Yohanes bab 3 merupakan sebuah pengajaran yang panjang dan tidak mudah dimengerti. Mula-mula bab 3 ini mengetengahkan dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Dialog itu sekaligus merupakan pengajaran. Kemudian pengajaran kepada Nikodemus itu ditutup dengan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Itulah perikop Injil hari ini, dan itu pula sekaligus mengakhiri bab 3 Injil Yohanes. Apa konteks kesaksian Yohanes tentang Yesus? Para pengikut Yohanes Pembaptis melapor kepadanya bahwa ada seorang tokoh lain yang isu-isunya sama besar dengan Yohanes. Dan banyak orang juga pergi kepadanya. Yang mereka maksudkan ialah Yesus. Dalam masyarakat umum pada waktu itu, setiap guru mempunyai pengikut. Yohanes mempunyai murid-murid. Demikian juga dengan Yesus. Mereka adalah sama-sama tokoh besar bagi murid masing-masing. Maka adalah merupakan suatu fenomena yang lumrah terjadi bila ada sedikit pertentangan atau perdebatan, atau lebih tepatnya persaingan di antara masing-masing murid itu. Namun, justru disinilah Yohanes Pembaptis mempunyai kesempatan untuk mengajar murid-muridnya tentang kedatangan Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Bahkan pada ayat-ayat sebelumnya, Yohanes Pembaptis mengungkapkan bahwa Yesus harus semakin besar, sementara dirinya semakin kecil. Dia paham betul tentang janji dan nubuat Mesias yang mendapat kepenuhannya dalam Yesus. Yesus yang telah dia baptis adalah Anak Allah. Dialah yang berkuasa membawa manusia pada keselamatan. Pengajaran Yohanes Pembaptis kepada para muridnya menjadi pengajaran juga bagi kita. Dia menjelaskan siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Meskipun dia mempunyai banyak pengikut, namun dia sadar betul bahwa tujuan dari para muridnya bukanlah dirinya.
para murid harus sampai pada Sang Anak Domba Allah. Dia hanya pembuka jalan untuk mengarahkan orang pada Sang Mesias. Jika kita lihat perjalanan hidup Yohanes Pembaptis, sebenarnya ia bisa saja mengaku diri sebagai utusan Allah. Sebenarnya dia mampu membuat orang-orang tertarik kepadanya karena semua pengajaran dan tindakannya. Ia bisa saja membuat dirinya menjadi orang besar dan menyingkirkan orang lain. Ia bisa saja menjadi yang lebih tenar dan mempunyai banyak pengikut daripada Yesus. Tetapi hal itu tidak dia lakukan. Justru dia membesarkan nama Yesus dan memberi kesaksian yang ilahi bagi Yesus. Yohanes Pembaptis tidak haus kekuasaan. Ia juga tidak mengagungkan diri dengan pujian. Ia tahu dan sadar betul siapa dirinya. Ia menjawab apa yang menjadi kegelisahan murid-muridnya. Ia memberi kesaksian yang benar tentang Yesus. Dia rela menenggelamkan diri karena kebenaran ilahi sudah datang. Ia mengarahkan dirinya sendiri dan juga mengarahkan murid-muridnya sampai pada Sang Mesias. Bagi kita, kesaksian Yohanes Pembaptis ini semakin menambah iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Ia datang menebus dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kita dibawanya kepada kehidupan kekal. Yesus yang datang dari sorga adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia demi keselamatan manusia. Dan dia kembali ke surga dengan membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Janji keselamatan diberikan oleh Dia yang adalah sumber keselamatan itu sendiri. Selain itu, Yohanes Pembaptis menjadi gambaran kehidupan kita yang sering tidak kita lakukan. Jika ada orang yang kita anggap saingan, justru yang paling sering kita lakukan adalah berusaha untuk menyingkirkannya, membunuhnya tanda petik, membuatnya tidak lagi menjadi tenar melebihi kita. Dalam percakapan harian misalnya, tidak jarang orang justru memberi kesaksian yang mematikan tentang orang lain. Yohanes Pembaptis berani membesarkan nama orang lain. Ia memberi kesaksian yang baik tentang orang lain. Dia memasarkan orang lain supaya mempunyai daya jual yang tinggi. Bersama Yohanes Pembaptis, mari kita memberi kesaksian yang menghidupkan tentang orang lain.